sumber dari banyak sekali penyakit-penyakit syahwat. Apabila perut seseorang lapar, maka syahwat yang lain akan lebih terkendali. Namun apabila perut ini kekenyangan, maka syahwat yang lain, baik itu mata, lisan, kemaluan, akan bangkit, bahkan cenderung liar. Banyak orang yang rajin beribadah, namun hatinya tetap kering, keras, bahkan gelap. Itu bukan karena kurangnya zikir, bukan karena kurangnya dia beramal, namun ternyata karena perut yang mungkin tak terjaga. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka jika seseorang mengejek orang lain, ia merasa dirinya lebih mulia. Padahal bisa jadi orang yang diejek itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sementara yang mengejek justru bisa jadi kedudukannya sangat rendah di sisi Allah karena kesombongannya. Kita akan masuk kepada pembahasan detoks hati yang ke-11. 10 pembahasan detoks sebelumnya membahas tentang racun hati yang berkaitan dengan lisan. Maka mulai daripada racun hati yang ke-11 sampai 20 nanti, fokus pembahasan kita pada racun hati yang bersumber dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, insya-Allah. Para ulama tazkiyatun nafs yang membahas tentang kesucian hati dan jiwa, mereka sepakat bahwa perut ini adalah sumber dari banyak sekali syahwat, sumber dari banyak sekali penyakit-penyakit syahwat. Apabila perut seseorang lapar, maka syahwat yang lain akan lebih terkendali. Namun apabila perut ini kekenyangan, maka syahwat yang lain, baik itu mata, lisan, kemaluan, akan bangkit, bahkan cenderung liar. Oleh karena itu, di detoks hati yang ke-11 kita akan bahas judul yang pertama dari racun hati yang bersumber dari perut dan kemaluan. Judulnya adalah fudulut ta'am, atau berlebihan dalam makan. Saudaraku, banyak orang yang menangis dalam doa, namun doanya berat naik ke langit. Banyak orang yang rajin beribadah, namun hatinya tetap kering, keras, bahkan gelap. Itu bukan karena kurangnya zikir, bukan karena kurangnya dia beramal, namun ternyata karena perut yang mungkin tak terjaga. Perut yang selalu diikuti akhirnya mengikat hati, membelenggu jiwa, dan mematikan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apa itu fudulut ta'am? Fudulut ta'am artinya adalah makan berlebih-lebihan, bukan karena lapar, tapi karena syahwat, karena gengsi, dan karena nafsu. Makan tidak lagi untuk menguatkan ibadah, makan hanya untuk memuaskan keinginan hingga akhirnya melalaikan dari ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita tentang bab fudulut ta'am ini. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tapi ingat, jangan israf, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah tidak melarang makan, tapi Allah melarang berlebihan, karena berlebihan itu berdampak merusak hati. Demikian Rasulullah SAW juga bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh anak Adam selain perutnya. Oleh karena itu Nabi memberikan solusi, bihasbi ibni Adam ukulat yukimna sulbah.
Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata, tapi kalau memang harus makan lebih, fa thuluthun li ta'amih, maka sepertiga untuk bagian makanannya, wa thuluthun li syarabi, sepertiga lain untuk minumannya, wa thuluthun li nafsih, dan sepertiga yang lain untuk nafasnya. Berdasarkan hadis di atas, Islam tidak sedang ingin mematikan syahwat seseorang, tapi mengendalikan dan mengarahkan. Oleh karenanya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah berkata bahwa kekenyangan bisa mengeraskan hati, melemahkan kecerdasan, dan memadamkan cahaya hikmah. Al-Imam Al-Ghazali menuliskan peringatan keras dalam kitab Ihya Ulumuddin. I'lam anna a'zamal muhlikat libni Adam syahwatul batn. Ketahuilah bahwa pembinasa terbesar bagi anak Adam adalah syahwat perut. Thummal bat yanbu'u syahawat wa manbitul adwa wal afat. Kemudian sesungguhnya perut adalah sumber dari segala syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit dan bencana, waliyadzubillah. Maka jika bejana ini penuh, maka syahwat, kemaluan dan keinginan duniawi lainnya akan bergerak secara liar. Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, racun hati dari fudulut ta'am atau rakus terhadap makanan ini terhadap hati, dia akan mematikan kepekaan jiwa, menghilangkan lezatnya ibadah, menguatkan syahwat lain, mata dan kemaluan, dan menjadikan ibadah terasa sangat berat, bahkan akhirnya membuka pintu kemalasan dan kelalaian. Oleh karenanya tidak heran kalau seseorang yang terlalu berlebihan dalam makan, salatnya ingin cepat selesai. Mushaf Al-Quran terasa berat untuk dibuka, zikirnya hambar, terasa kering, dan ketika berdoa terasa biasa-biasa saja. Kenapa? Bisa jadi ini semua berawal dari perut yang berlebih-lebihan dalam makanan. Nabi SAW juga memperingatkan hubungan antara syahwat perut dan kemaluan. Beliau bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulut, dan yang ada di antara kedua kakinya, yaitu adalah kemaluan, maka aku akan jamin baginya surga. Maka siklusnya adalah dari apa yang masuk ke dalam mulut, lalu kemudian mengisi perut, lalu melahirkan syahwat, ujungnya adalah kemaluan yang tidak terjaga. Dan ini adalah peringatan yang berbahaya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, agar kita bisa melatih hati, agar kita bisa menjaga hati daripada racun perut ini, agar kita bisa menjaga hati daripada racun fudulut ta'am, kita bisa memulai praktik nyata. Mulailah kita berusaha berhenti dari makan saat terasa sudah tidak lapar. Jangan sampai menunggu kenyang banget gitu atau sampai sesak. Yang kedua, kita mulai merasakan nikmatnya dan ringannya beribadah apabila kondisi perut kita sedang tidak penuh. Dan yang ketiga, kita berusaha melatih diri untuk melaksanakan saum sunnah, mulai daripada saum 3 hari dalam 1 bulan, atau mungkin saum Senin dan Kamis, dan bahkan lebih hebat lagi kalau bisa saum Daud. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal darimu dan jauhkan kami dari yang haram. Kayakan kami dengan bergantung kepadamu saja, tidak kepada selainmu. Barakallahu fiikum.
masuk ke detoks hati yang ke-12. Makan barang syubhat, tidak terasa apa-apa saat dilakukan, tidak menimbulkan rasa bersalah yang kuat, namun pelan-pelan bisa membunuh keimanan. Itulah syubhat.